Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya, jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Oke. Moderation. Oh, ini sepertinya lebih ke healing secara fisik atau kesehatan ya. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairy say that a little bit of what you fancy it's fine. Jadi coba tanyakan kepada dirimu sendiri ya, apa aja yang sudah kamu konsumsi gitu ya, kamu makan atau kamu minum. Coba diingat lagi apakah itu makanan atau minuman yang sehat ya, yang bermanfaat, yang berguna gitu ya, atau makanan-makanan atau minuman yang toksik. Nah, try to eat mindfully and healthily. Jadi cobalah makan makanan atau mengkonsumsi makanan yang emang bermanfaat ya untuk tubuh kita gitu, untuk kesehatan kita ya. Walaupun sesekali oke lah kamu cheating ya, misal ya nggak apa-apa sesekali mungkin makan makanan yang nggak sehat, oke sesekali, tapi jangan sampai berlebihan ya, karena menjaga kesehatan itu kewajiban diri sendiri ya. Kita kan udah dewasa ya, nggak mungkin terus harus ada yang mengawasi, jangan makan ini, jangan makan itu, nanti kamu sakit, nanti perutmu sakit, nanti kamu diabetes misalkan, nanti kamu darah tinggi misalkan ya. Walau bagaimanapun di sini semesta mengingatkan untuk healingnya kamu, jaga makanan atau minuman yang kamu konsumsi ya, sebisa mungkin mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat yang memang berguna, bermanfaat. Kalau mau cheating sesekali aja. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, rilis. Lepaskan segala beban kamu ya. Sekiranya memang kamu nggak mampu, jangan dipaksakan untuk menjalani atau menyelesaikan. Atau di sini kamu luangkan waktu untuk beristirahat ya, untuk rileks sejenak, melepaskan beban yang ada di pundakmu. Nah, dari pesan rilis ini kamu juga perlu melepaskan energi-energi negatif seperti amarah, dendam, kebencian ya, kemarahan,
kejengkelan, sakit hati nih perlu kamu lepaskan ya. Ketika kamu melepaskan energi-energi negatif, sebenarnya yang untung tuh bukan orang lain kok, kamu sendiri gitu. Meskipun ya terkadang sebagai manusia biasa kita tuh seringkali nggak bisa kak aku maafin dia udah keterlaluan, aku udah sakit banget, aku pengen dia itu kena karma, aku pengen dia celaka, kena musibah, kejadian sama keluarganya begini begitu. Itu nggak akan menyelesaikan masalah dan nggak akan membuat kamu lebih baik ya, justru membuat kamu makin terbebani ya. Apa yang bikin kamu lebih baik ya, kamu lepaskan, kamu lupakan, percayakan semua itu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan maha tahu segalanya, kamu nggak perlu capek-capek mengumpat, menanggung beban, menanggung rasa sakit, apalagi sampai dendam ya. Oke, kita lanjut. Winter solstice reflection. Nah, aku rasa ini saling berkaitan dengan yang aku sampaikan tadi. Jadi, semesta berpesan cobalah untuk merefleksikan dirimu. Seperti halnya kita berdiri di depan kaca, ya. Ingat-ingat lagi hal-hal apa yang men-trigger kamu sehingga kamu sakit hati, sehingga kamu kecewa gitu. Resapi bagaimana kecewanya, sakitnya, sedihnya. Nah, ketika kamu ingat bagaimana rasa itu, nah di sini dari pesan dari reflection ini apa? Jangan lakukan itu kepada orang lain ya. Bukan berarti kamu mendapatkan kekecewaan terus kamu harus membalasnya. Tidak, itu bukan tidak menyelesaikan masalah ya. Tapi justru jangan lakukan itu ke orang lain karena kamu tahu rasanya bagaimana ya. Contoh kecil, milik kamu pernah direbut sama orang lain ya. Kamu sakit, kamu kecewa, kamu hancur. Tahu kan bagaimana rasanya? Nah, karena udah tahu rasanya, jangan pula kamu merebut milik orang lain. Gitu. Ya, itu contoh aja di kehidupan sehari-hari. Oke. Kita lanjut lagi ya. Pesan semestanya, seremoni invocation ini semacam ritual ya. Hari ini jika kamu yakini ritual yang turun temurun dari nenek moyang kamu, dari leluhur kamu, kebiasaan atau adat istiadat dari keluarga kamu, selama itu positif, tujuannya benar, tidak menyimpang, tidak menyalahi kaidah, tidak melanggar hukum, maka lakukanlah ya. Kita juga perlu melestarikan ya ritual-ritual tertentu di mana itu peninggalan atau warisan dari leluhur, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Nah, kita seringkali diklaim negara lain, kita nggak terima, tapi kita sendiri nggak mau melanjutkan, nggak mau melestarikan itu ya. Kalaupun ada omongan miring ya, misalkan dikatakan oh itu mistis gitu ya, oh itu apalah bahasanya ya, aku nggak tahu banyak hal lah ya yang seringkali eh, apa namanya ritual-ritual itu dikata-katain gitu ya. Ya, kalau memang itu tujuannya baik ya, kenapa enggak gitu, tidak menyimpang, kenapa enggak? Karena leluhur kita, nenek moyang kita melakukan ritual-ritual tertentu itu pasti ada ini loh ya, ada maksudnya, ada alasannya, ada tujuannya ya, nggak semata-mata hanya kamu mesti misalkan untuk pindahan rumah kamu mesti bikin apa bubur merah gitu, atau misalkan hari weton kamu mesti puasa, itu bukan asal aja, pasti ada filosofinya, ada falsafahnya gitu. Nah, itu perlu kita pelajari, kita perlu gali, dan kita pun jangan asal mengomentari atau menjudge, oh itu mistis, oh itu apa ya, nggak sesuai dengan apa agama tertentu misal nih ya. Tapi kita nggak tahu latar belakang esensinya dan alasannya apa, kita asal ngejudge saja, itu pun kita nggak boleh itu loh ya. Kita hargai
ritual-ritual tertentu ya, ya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jika kamu rasa memang bermanfaat, ya lakukan aja gitu ya. Contoh kecil, ada seremoni ya, atau ritual kayak ya dimana kalau hari lahir tuh fotonya kita bikin bubur merah, bubur putih, kita doain dulu, kita bagi-bagi ke tetangga, ambil positifnya, kita memberi rezeki makanan kepada tetangga sekitar ya. eh, kita terkadang kalau nggak ada ritual tertentu atau seremoni tertentu, kita itu terkadang lupa berdoa ya. Nah, diambil hikmahnya, karena ada ritual itu kita jadi berdoa ya, kita jadi uh, ingat untuk lebih dekat ke Sang Pencipta, karena kita berdoa itu kan memohon, meminta kayak gitu ya. Ambil positifnya. Oke, kita lanjutkan untuk energi hari ini. Four of Cups. Ada situasi di mana mungkin ada hal-hal yang nggak sesuai dengan harapan kamu, atau nggak sesuai dengan rencanamu atau tujuanmu, visi misimu. Nah, di sini ada energinya di mana kamu menolak. Ya, menurut aku sih nggak apa-apa. Kita nggak perlu memaksakan diri untuk menerima sesuatu hal yang itu tidak membuat kita nyaman ya. Kemudian mungkin ini bisa sebaliknya, bahwa ada rejection atau penolakan dari ya, mungkin kamu mengajukan proposal, permohonan, ya nggak apa-apa. Sesuatu hal kalau memang ditolak harus ditunda, harus berhenti, artinya ya Tuhan sedang melindungi kita dari sesuatu hal yang mungkin ke depan itu nggak baik buat kita. Oke, lanjut ya. Sama halnya kalau misalkan kamu menghubungi seseorang ternyata nggak direspon, di reject atau ditolak, ya ini sebenarnya Tuhan sedang melindungi kamu dari seseorang yang mungkin tidak baik buat kamu, atau kalau misalkan kamu berlanjut sama dia lebih banyak kesedihan. Ambil positifnya aja ya. Ace of Wands. Ada sesuatu hal yang membuat kamu hari ini tuh bersemangat banget ya. Bisa kamu bertemu orang baru, kamu dapat project baru nih, ada orderan, ada job baru, sehingga hari ini kamu sangat bersemangat ya, optimis, full power nih kayaknya ya. Oke, kok full power sih? Powerful, beda ya, powerful. Oke, kita lihat lagi Six of Pentacle, rezeki ya. Hari ini kamu dapat rezeki, bisa rezeki ini dapat transferan kah, bonus kamu cair, atau penjualan kamu laku gitu ya, akhirnya ada transaksi kamu menerima uang. Bisa juga kamu dapat hadiah atau kado, atau ada teman kasih oleh-oleh, atau mungkin ada temen yang kasih ada temen yang ajak kamu buat ini ya, apa namanya, traktir kamu nih, traktiran gitu ya. Intinya sih kamu menerima sesuatu. Bisa juga sebaliknya, karena kamu ada rezeki lebih ya, maka kamu juga berbagi ya kepada orang lain. Oke, kita lihat lagi. Oke, Four of Wands. Ada perayaan ya, seperti perayaan, perkumpulan, gathering, atau kebersamaan, atau pertemuan ya. Bisa perayaan atas kesuksesan pencapaian kamu, bisa memang kamu menghadiri acara ya, di situ banyak orang-orang berkumpul, atau bisa pula ada hubungan yang harmonis ya dengan pasanganmu, bisa keluarga, bisa persahabatan juga bisa, atau di tim kerja kamu ya. Oke, kita lihat satu lagi.
ya. King of Cup. Jika kalian feminim ya, kalau dalam percintaan nih ada seseorang yang sangat memperhatikan kamu, bisa jadi usianya lebih tua dari kamu ya, dan seseorang ini mendekati atau memberikan perhatian itu tulus ya. Dan kalau secara general ini bisa bos kamu, senior kamu, orang tua atau pasangan ya, yang hari ini selalu support ya, support kamu, memberikan motivasi, memberikan perhatian, bahkan membantu kamu dalam kesulitan ya. Kamu yang dalam kesulitan ada dibantu ini sama King of Cup ini ya. Oke. Untuk love message-nya, lihat ini, sepertinya aku belum pernah buka ya. Kita lihat pesannya apa nih gambar ini. Oke. When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. Jadi ketika sesuatu hal itu datangnya dari hati, nggak ada yang benar, nggak ada salah. Karena apa? Situasi setiap orang, setiap hubungan, setiap pasangan itu, setiap kasus itu berbeda ya. Jadi setiap pilihan yang kamu bikin ya, apalagi itu yang berasal dari suara hati kamu, pastinya karena kamu sudah memahami apa arti kehidupan dan juga cinta. Oke, jadi kita nggak bisa menjudge hubungan orang lain, kehidupan orang lain, percintaan orang lain. Nggak ada yang benar dan salah selama sesuatu itu memang berasal dari kata hati masing-masing. Karena ya situasinya pasti berbeda, kasusnya juga berbeda ya. Oke, next untuk angel message ya. Kan malaikat. Lihat ada pesan apa hari ini ya. Wow, ini cocok banget nih awal tahun 2024. Malaikat memberikan pesan peaceful resolution. Kamu bikin resolusi tapi penuh kedamaian, yang artinya itu tidak menyakiti orang lain. Jadi jangan bikin resolusi tahun 2024 aku harus bisa ngerebut dia, ngerebut pasangan dia dari dia gitu. Apa sih bahasanya? Simpelnya. Nah, itulah contohnya ya. Itu bukan peaceful resolution jadinya ya. Jadi jangan membuat resolusi yang menyakiti orang lain, merugikan orang lain ya, atau misalkan resolusi aku 2024 ya, teman kerja kamu yang kebetulan kamu berkonflik, pokoknya tahun ini dia harus dipecat. Nah, itu resolusi jelek ya, semesta nggak merestui. Jadi angel, malaikat memberikan pesan, tentu saja karena malaikat yang memberikan pesan ya pasti yang harus yang baik-baik ya, yang damai, untuk kedamaian, tidak menyakiti, tidak merugikan ya. Oke, yang terakhir kita coba lihat untuk apa afirmasi yang bisa kamu ucapkan hari ini. Oke. Traveling opens my mind and raises my self development to new levels. Jadi afirmasinya tentang traveling ya, afirmasikan bepergian atau traveling membuka pikiranku dan meningkatkan perkembangan diriku di level yang baru ya. Kenapa afirmasinya seperti ini? Karena dari kamu traveling, kamu bepergian, otomatis kamu mengunjungi tempat baru, bakal bertemu orang-orang baru, ada wawasan baru, ilmu baru ya. Bahkan bisa aja ketika kamu berkunjung ke satu tempat baru, terus kamu ada ide, kayaknya aku
cocok nih ya buka usaha di sini, kafe misalkan, rumah makan, kedai kopi gitu. Nah, otomatis ya kamu akan meningkat di level yang baru gitu ya. Oke, ini untuk pesannya hari ini. Aku harap ini bisa resonate dan bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. See you. Bye bye.